Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat belakang. Oke, seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang berada di ambang PKP. Saya pun tidak tahulah, ikut negeri ada yang PKP, PKPD, PKPP, PKPB. Pening juga mau cakap, tapi tidak apa. Kita ambil yang ringkasnya lah, PKP. Karena apa? Memandangkan sekarang kes di negara kita sudah semakin orang cakap meningkat naik. Hari ini 7.000 lebih, semalam 7.000 lebih. Sama-sama kita doakan angka ini akan terus menurun lah. Jadi pada konten kali ini, saya bukan mau lepas geram, tapi saya cuma mau bagi pandangan tentang beberapa SOP yang ada kena-mengena yang saya lihat sendirilah. SOP lain saya kurang pasti, tapi ini apa yang saya alami. Nah, tuan-tuan, pada kali ini saya bukan mau memperlekehkan SOP berkenaan. Takut juga nanti kena tangkap tidak pasal-pasal kan. Tapi saya cuma mau kita sama-sama merenungkan di mana logiknya SOP ini diperkenalkan. Adakah pihak yang berkenaan, yang berkepentingan betul-betul sudah memikirkan SOP ini bagaimana kesannya terhadap orang-orang yang terkesan. Oke, jadi saya ambil satu contoh lah. Untuk pengetahuan saudara-saudara, saya tinggal di daerah Kelang, di Selangor. Jadi kita sedia maklum, Kelang ini perekonomian dia dua sajalah yang utama. Satu, penghilangan, kerja-kerja kilang. Kedua, perkapalan, kontainer dan para orang-orang yang mengangkut lori-lori yang keluar masuk pelabuhan. Yang lain-lain, industri hiliran dialah. Macam orang menjaga makanan, orang menjaga barang-barang yang keperluan untuk memenuhi keperluan dua industri besar tadi, yaitu penghilangan dan perkapalan. Jadi tuan-tuan, salah satu SOP kerajaan yang bukan saya mau pertikaikan, tapi saya cuma mau kita renungkan adalah tentang pembukaan premis makanan dari 8 pagi sampai 8 malam. Seperti yang kita sedia maklum, standard pembukaan kilang, orang cakap punch in punch out kilang adalah 7 pagi sampai 7 petang. Kenapa 12 jam? Sebab kebanyakan pekerja adalah warga asing. Kalau warga tempatan mungkin ada yang 9 to 5 yang kerja admin. Jadi tuan-tuan, seperti yang kita sedia maklum, kalau seseorang itu bangun untuk pergi kerja jam 7, maknanya dia harus bangun sekitar jam 5.30. Budak-budak kilang biasalah tinggal di hostel, mesti bangun lebih awal lagi. Ada yang mau sholat, kadang-kadang queue di bilik mandi. Kita tahu hostel bilik mandi dia mungkin maksimum pun cuma 4 atau 3 begitu, jadi orang beratur. Jadi terpaksa bangun awal. Jadi tuan-tuan, apabila mereka turun ke bawah, biasanya mereka tapau makanan untuk bawa ke kilang. Kadang-kadang di kilang tidak ada kantin. Kebanyakan kilang di Kelang tidak ada kantin sebab biasanya kilang-kilang pemprosesan bahan-bahan macam cat, bahan-bahan besi, pepejal semua. Jadi diorang tidak boleh buka kantin di sana sebab takut tercemar. Jadi diorang pergi kilang biasa diorang tapau, ya. Biasa diorang tapau. Jadi kalau pukul 8 pagi baru buka, di mana diorang mau tapau? Itu persoalan saya di mana. Nah, kalau kita suruh diorang masak dulu, sudahlah diorang bangun jam 5 pagi. Kalau diorang masak lagi, bermakna diorang harus bangun jam 4 atau 3 pagi. Macam bangun sahur tuan-tuan. Masuk akal kah? Sedangkan diorang balik kerja jam 7. Balik kerja jam 7, mereka ini memerlukan rehat yang lebih. Sebab mereka kerja 12 jam, bukan macam kita warga negara. Saya bukan berkata begini untuk membela warga asing, tapi ini adalah hakikat kemanusiaan. Kita harus pikir juga. Kemudian para penyaga. Para penyaga ini tuan-tuan ya, kalau diorang buka jam 8, siapa yang mau beli jualan diorang? Coba pikir, siapa yang mau beli jualan diorang? Sedangkan mereka, ini tumpuan utama mereka, sasaran utama pelanggan mereka adalah budak-budak kilang ini tadi. Jam 6 dia tidak boleh buka, jam 7 tidak boleh buka. Jam 7 budak-budak sudah pergi. Lepas itu jam 8 baru buka. Jam 8 sudah tidak ada pelanggan. Sebab apa? Orang yang kerja shift malam, jam 7.40 dia sudah turun. Mengantuk-mengantuk. Takkan dia mau pergi tunggu jam 8. Baru mau pergi cari makanan. Tidak logik. Jadi tengok, dua terkesan. Pertama, orang kilang. Kedua, tuan punya kilang. Ketiga, orang-orang yang menjual makanan. Para penjaga kecil tepi jalan. Habis. Bukan setakat 70%, 80%. Boleh jadi 100% penghasilan diorang turun. Dan kemudian orang-orang yang kerja kilang lapar. Kalau kilang lapar, pekerja kilang lapar, mungkin sakit. Operasi kilang pula terjejas. Fikirkan sendiri. Saya ragu sama ada PKM
kementerian yang berkenaan atau pihak-pihak berkenaan ada fikirkah ini atau tidak. Saya pun pelik. Orang yang kecil macam kita ini boleh fikir. Kenapa orang tidak boleh fikir? Saya tidak mempersoalkan tentang SOP balik kampung, SOP raya, SOP surau, bebuih sudah mulut. Tapi ini SOP yang sangat-sangat ringan, tuan-tuan. Takkan ini pun orang tidak boleh fikir. Atau ada pihak tertentu yang mau mengaut keuntungan dari segi peraturan yang pelik ini. Kemudian yang kedua, tentang pengangkutan pula. Ya, orang-orang yang kerja di pelabuhan. Biasalah, mereka mau bangun pagi, cari sarapan di mana-mana. Takkan mau suruh bini bangun masak pukul 3-4 pagi. Kan? Biasa, di pelabuhan tidak ada kantin. Jadi ini dua sektor yang terkesan. Kemudian sektor lainnya, pengangkutan juga, tapi Grab. Dia bilang Grab pukul 6 pagi baru start. Pukul 6 pagi. Kita kena ingat, ada setengah orang kerja di kilang, atau kerja di hotel, atau kerja di tempat-tempat tertentu yang memerlukan mereka bergerak lebih awal. Kalau pukul 6 pagi, dia buka, baru ada Grab, takutnya 6 pagi itu jam. Bukan jam kereta, tapi jam order. Orang masuk serentak. Itu yang pemandu Grab kadang-kadang dapat, tambang RM5, tapi saya pergi sana, habis ambil masa 15 menit. Tidak masuk akal. Sistem sudah ini macam. Sudah macam LRT orang cakap. Sistem dia. Alasan orang ada pemandu positif dadah. Oke. Jadi tuan-tuan nampak sendirilah. Ya. SOP kita bukan petikai, tapi seolah-olah pihak berkenaan, pihak yang kita harapkan untuk memberikan kita yang terbaik, rupa-rupanya sudah kacau bilau dia punya otak. Hal-hal begini pun tidak boleh fikir. Ini hal yang sangat simpel, karena menyentuh kehidupan orang rakyat jelata yang kecil macam kita ini. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pertama kita doa, cash turun. Kedua kita doa, pikiran orang-orang ini naik. Jangan turun pula. Nanti kita jadi mangsa. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.